ada selang apa? Selang gas ya. Ada yang putih warnanya oksigen, yang biru N2O, yang hitam air. Ya. Dari sini oksigen, jangan menghafal warna, jadi pasti di sini ada keterangannya ya. Oksigen putih, N2O biru, air hitam ya. Kemudian ini udara driving gas outlet ya, bisa langsung ke ventilator ya untuk menyalurkan gasnya ke ventilator ya. Jangan menghafal warna, siapa tahu beda-beda setiap mesin. Yang penting di sini kalian safety. Yang dimaksud safety, selang oksigen betul-betul dipasang ke oksigen, jangan selang oksigen dipasang ke N2O. Nanti kasih oksigen ter N2O yang masuk. Ya, itu sangat-sangat dilarang. Dan safety-nya itu sudah beda-beda di masing-masing rumah sakit. Kalau di sini, adik, dia itu ada colokan besinya yang menonjol ya. Ada yang lurus, ada yang miring dikit, ada yang tiga. Ini nih di bagian sini ya nih. Nah itu kan tiga tuh. Nah ini kan dua tapi agak miring. Itu kan dua lurus. Ininya bukan itu ya nih besinya. Oke, jadi dia harus sesuai baru bisa masuk ya. Itu salah satu dalam pengamanan. Cukup. Salah satu dalam pengamanan gas kalau nggak salah. Kalau pakai tabung bisa dipasang di sini ya, tabungnya langsung kelihatan tekanan di sini. Tapi kalau di tabung kecil dia tidak ngangkat gitu. Tabung oksigen yang kecil gitu dia tidak ngangkat ya, harusnya tabung yang besar ya. Oke. Ini bisa dirubah-rubah nih. Kalau ini kan sambungannya ke gas besar, bisa dirubah ke tabung juga bisa. Selanjutnya ada, nah ini kabel untuk menghidupkan mesin ya. Hidupkan mesin. Beberapa mesin walaupun tidak dicolok dia tuh bisa mengalirkan oksigen. Tapi ada beberapa mesin harus dicolok dulu baru gasnya bisa masuk. Ya, jadi di SOP saya buat ini merupakan standar yang wajib ya hidupin mesin ya. Kemudian jadi kalau yang suka listrik ya, bener-benerin listrik. Nah ini kabel power untuk mesin. Nanti akan menghidupi listrik di stop kontak ini. Ada dua. Fungsi listrik stop kontak ini apa? Mesin RSSI ini menghidupi ventilator dan monitor. Jadi kabel power ventilator ada di sini. Ya, jadi ventilator bisa dihubungkan ya ke nanti ada bagian monitor juga dihubungkan ke sini. Nanti di rumah sakit ini kan dua kebetulan ya. Kalau ada 3, ada 4 stop kontak itu bisa digunakan untuk saksian juga bisa. Barangkali operator perlu colokan saksian, tapi adik tidak boleh untuk ngecas. Ya, ngecas HP sambil main game di bawah itu tidak boleh ya. Oke, sudah. Kemudian ini ada tombol power gitu ya. Di mesin ini beberapa mesin itu ada tombol powernya, beda-beda tempatnya. Tinggal dicari tahu aja. Nah, beberapa mesin ini dihidupkan, dia sudah menghidupi listrik ini. Tapi untuk menghidupkan mesin dia punya tombol lagi gitu. Ya. Tergantung mesin. Kalau ini tidak perlu tombol, dari colokin ke hidup. Kemudian ada ventilator juga. Ventilator ini juga perlu tombol power ini ya. Oke, kadang ada juga mesin ventilator sama mesin RSSI udah langsung satu power. Jadi dengan menghidupkan mesin, ventilatornya otomatis menyala. Ya, jadi itu dulu secara garisnya, garis besarnya. Ini namanya oksigen sensor ya.
oksigen sensor, kemudian ini menyalurkan gas ke ventilator ya. Ini juga sama jadi, nah nanti kita belajar breathing circuitnya dia antaranya dibuka dan dituang ya. Nah, berarti ada batasnya nih, garis atas merah atas sama yang di bawah sama yang di atas, minimal banget setengah gitu isian. Tapi jangan sampai full melewati garis merah. Cara mengisi ada berbagai jenis ya. Ini mesin ini kebetulan sistem keamanannya kayak gini, tidak ada sistem pengamanannya. Kalau jatuh ya jatuh, tumpah. Nah, dan caranya jadi ada sistem pengamanannya sama kayak ini. Kalau NIBP dia tuh kan ada dua menonjol sini. Sama juga di servo juga sama, mesin juga sama. Dia kayak ada corongnya dulu dipasang, udah sesuai baru tinggal dituangkan. Saat udah terpasang corong, saat kalian balik nggak akan jatuh kena sifon. Iya, kok merah kamu? Banyak ngirup tadi ya? Habis itu saat dibalik dia nggak akan jatuh, tapi saat dia udah kalian tekan sedikit, pasti dia bakalan terisi, ngalir ya, kayak sistem pintil ban itu loh. Tekan baru dia ngisi, kalau enggak. Oke. Nanti lihat dulu cara mesinnya apakah ada corongnya atau tidak ya. Misalnya kalian setting sini 2 ya. Jadi gas yang keluar di sini itu sejumlah 2 juga gitu. 2 liter per menit ya, yang keluar dari sini fresh gas outlet ya. Saat ini 3 ya 3 juga, tetapi suatu saat kita perlu gas emergency dalam jumlah yang besar, bisa menggunakan O2 plus dengan cara tekan aja. Jadi dari tekanan sentral dia akan langsung keluar tanpa melewati flometer. Paham? Jadi tidak ditakar, berapa aja tekanannya segitu dia keluar. Ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan namanya breathing circuit. Nah, ini adalah untuk tekanan. Tekanan O2. Karena ini yang terpasang O2 aja, jadi yang terlihat O2 aja ya. Ada 2 O2 ya. O2 yang ada di mesin sama yang O2 yang langsung tekanan di sana. Jadi enggak semua tekanannya langsung berapa di sana langsung ke sini enggak. Sama juga di bawah juga sama. Jadi ada tekanan tabung, nanti ada lagi ulirnya itu untuk mengatur berapa bar tekanannya ke atas. Nah, di atasnya juga sama printernya, sini dulu baru ke sini. Ya. Yang penting di sini ada indikatornya di warna hijau, itu masih sesuai. Tapi kalau di bawah saya setting 4 bar ke atas, dia kemungkinan tekanannya tinggi tapi tidak bagus ya. Ya, makin tinggi kuning makin merah tidak bagus ya, rusak cepat mesin. Lebih bagus di angka hijau ini. Begitu ya. Kalau E2O sama N karena tidak ada ya. Yang di jarumnya itu. Dah sini. Ini pakai cuci deh ya. Kalau kalian buka nih ada alatnya, obengnya untuk buka ini, nanti dia akan membersihkan sini. Bisa ya, barangkali dia kan buka di sini. Gitu ya. Ini laci, silakan. Ya, sekarang bisa nggak digeser sana? Pertama yang kalian harus cari tahu itu apakah CO2-nya akan dihirup kembali pasien atau tidak. Itu bedanya. Kalau pasien tidak menghirup CO2 lagi, ya kalian anggap nih, pasien menghirup CO2 atau tidak? Tidak. Nah, tidak ini apakah menggunakan reservoir bag atau tidak? Tidak, berarti dia open. Kalau iya, berarti dia semi open atau Jackson Race. Jadi pasien tidak menghirup CO2, tapi membantu memberikan O2 dengan kantung semi open.
Kalau yang open ya tidak menghirup CO2, tidak menggunakan reservoir bag. Itu kalau yang pasien tidak menghirup CO2. Pasien yang hirup CO2, ya. Pertanyaannya apakah dihirup full atau tidak? Kalau CO2 dihirup full berarti close. Kalau tidak dihirup full berarti semi close. Ya. Close sama semi close itu bedanya apa? Nah, sekarang kita bahas di breathing circuit ini ya. Gas ya, oksigen, NO2, air dan obat itu akan keluar lewat fresh gas outlet ya. Sehingga ini kita hubungkan ke sini ya. Tes. Gas, saya bilang gas aja ya, akan mengalir ke breathing circuit ini ya, gitu. Ini breathing circuit. Akan ke inspirasi. Jadi saya anggap O2 ya. O2 akan masuk ke inspirasi ke sini ya, Dede. Ses ke pasien. Kemudian pasien menggunakan CO2 di sini. Ses akan didetektor oleh ini, Dede. Sensor ya. Terus langsung ke sini, ke katup ini. Nah, ini kuncinya yang membedakan close sama semi close. Kalau close, ini kalian close ya, APL ini close. Kalau dia close dia ke bawah, kalau dia open dia naik ke atas tuh. Ya. Kalau dia close, berarti CO2 yang keluar itu akan dibawa ke bawah, diserap oleh, direabsorpsi oleh soda lime. Setelah lewat soda lime akan masuk kembali ke sirkulasi, inspirasi lagi. Jadi CO2-nya akan terhirup kembali penuh setelah diabsorpsi oleh soda lime. Tapi saat ini kebuka, seberapapun itu kebuka, mau setengah, mau dikit, mau banyak, itu CO2 yang dari pasien dikeluarkan sedikit, sisanya baru masuk ke sini, masuk lagi ke sirkulasi. Itu bedanya open, close, semi close sama close. Ya. Kemudian ada namanya ventilator ya, gitu. Oh ya, saya di sini sudah. Ada APL ya, tadi saya kenalkan APL. APL itu apa? Adjustable Pressure Limit. Adjustable itu penyesuaian pressure atau tekanan, limit itu batas. Jadi ini yang menentukan batas, yang menyesuaikan tekanan dari valve katup tadi. Ya, jadi itu juga tinggal diatur ya. Apakah kalau CO2-nya kekencengan ya, jadi pasien napas spontan, ini kan close, misalnya close nih ya, close dulu. Jadi O2, CO2 udah keluar, pasiennya napas spontan, sehingga tekanannya besar. Gitu. Tekanan dalam breathing circuitnya besar, perlu dikeluarkan melalui APL ya. Kadang close sama semi close itu diputuskan berdasarkan kondisi pasien ya. Yang enggak tekanannya besar, sehingga mengakibatkan baru trauma ya. Kemudian ada ini Pmax ya. Jadi ini merupakan tekanan gas gitu. Kalian tekan berapa di reservoir bagnya akan segitu kelihatan gitu. Ini size gitu. Jadi akan kelihatan tekanannya gitu. Berapa tekanan yang ada di breathing circuit ini ya. Kalau ini maksimal 40 ya, kalau di paru-paru manusia ya. Ini saya kenalkan juga namanya katup ini ya. Ini fungsinya ada tulisan ventilator, ada tulisan gas ya. Saat ini ke gas, adik, saat ini dibawa ke gas berarti udara akan dialirkan ke sini, adik. Ini akan memberikan
membantu dalam mengendalikan napas pasiennya. Oke. Tapi saat dibawa ke ventilator, nah kendali pasien akan diambil alih oleh ventilator. Jadi ini bakalan kembang kopi sendiri ya. Ini tidak berfungsi lagi. Kalau dia ketutup ini tidak berfungsi. Jadi pasien tidak napas, kalian bisa bantu dengan manual dengan tangan kalian sendiri. Atau kalian bisa serahkan ke mesin yang mobil ada. So the line silakan ya. Ada warna pink, ada warna ungu. Yang penting ini masih cerah gitu. Kalau udah pucat, berarti layak diganti ya. Caranya ganti, pelajarin setiap mesin ya beda-beda. Tinggal dibawa kayak rantan ya. Ya, nih. Kalau ini tidak ada ditutup, bocor gitu. Kan inspirasi, habis itu inspirasi masuk sini kan lewat sini. Kalau ini ada itu berarti bocor ya. Oke. Selanjutnya saya akan menyalakan ventilator. Ini alarm biasa kalau ya. Oke, ini dia ada mencoba mengembangkan sendiri. Baru hidup dia mencoba pompa. Tapi ini kan ada oksigen. Jadi saya bawa ke manual dulu ya. Manual, habis itu enter. Oke, ini bunyi karena tekanannya minimal. Karena kayak ada gini. Oke. Selanjutnya saya akan memeriksa ventilator dulu ya fungsinya. Pertama saya isi tekanannya dulu. Ini saya umpamakan ada pasiennya ya. Kan pasien kan. Sekarang saya mau uji coba ventilator. Tapi pasiennya tidak ada. Itu tidak bisa. Karena bisa bocor. Jadi saya pakai alternatif mengganti ke ini. Saya umpamakan ini adalah paru-parunya pasiennya. Tadinya saya kasih tekanan dari ini. Ini saya pastikan mengarah ke ventilator. APL saya pastikan tertutup ya. Tidak pernah kebuka juga gitu ya. Nanti kan kita umpamakan ini ada pasien ya. Jadi kita ngasih pasien 5 liter per menit. Oke. Selanjutnya saya akan bawa ke, sayangnya di sini ada manual sama IPTV gitu ya. Ada 2 aja gitu. Nah, jadi akan terlihat kayak gini. Ini baru pasien nih. Oke. Yang kalian harus tahu di sini. Oke, dah gitu ya. Yang penting tahu dulu fungsinya. Kalau ini jangan digunakan ya, cari atau perbaiki dulu atau bawa ke manual. Nah, di sini kalian harus bisa melakukan setting gitu. Menentukan sinyal volume, IE rasio sama RR. Oke, saya balikan ke manual, pencet manual, harus enter ya. Oke. Selanjutnya ada monitor. EKG, tekanan darah, pulse oximetry O2 sama suhu. Itu yang tanda-tanda vital. Ya. Ini kan yang dengan monitor. Kalian juga harus siapkan yang manual. Hidupin dengan on. Monitor ini bisa bertahan. Kalau listriknya mati dia bisa bertahan. Di monitor ini saya cek fungsi. Ya, karena dia terhubung oleh ini ya. Pertama ini ada suhu. Kemudian ada pulse oximetry. Jadi sisu kerja itu pakai sinar inframerah gitu. Jadi ada sinar inframerahnya. Itulah alasan pasien nggak boleh kutean. Karena dipasang di kaki, di tangan akan menembus ini dia. Kuku kan, sehingga akan terdeteksi di sini ya. Kemudian kalian siapkan juga EKG ya. Kalau EKG tinggal dipasang ya, biasanya ada instruksinya ya.
Di persiapan kalian hanya siapkan kabel EKG-nya dan elektrodenya. Ini bisa dilepas, Mas. Kemudian ada tensimeter aja nih. Ini bisa sesuaikan kalau dewasa seperti ini ya. Ada juga ukuran adult, ada ukuran child, anak-anak ya. Caranya tinggal diganti aja di sini. Ini bisa lepas. Ya. Nanti setelah ini sudah kalian udah tahu ya fungsinya udah betul, udah sesuai, tinggal dirapikan. Kalau ada gambaran tangan, ini adalah alat tensi. Tinggal dipencet ya, tapi ini tidak terhubung. Tinggal dipencet. Nanti kita bisa atur apakah interval TTV-nya itu setiap pencet atau otomatis. Kalau otomatis, nah saya pelajarin dulu ya. Ini karena alatnya beda-beda. TTV ada di ini. Kayak main gamebot. Nah ini ada interval ya. Kalian cari interval. Nah ini manual ini. Kalau kalian setting 10 menit, jadi setiap 10 menit dia akan tensi sendiri. Kalau setting 5 menit, setiap 5 menit dia tensi sendiri ya. Oh manual dulu. Bisa hubungkan oksigen ke sumber oksigen. Pastikan oksigen itu terhubung ke tempat oksigen ya, tidak tertukar. Saya hubungkan ke sumber listrik mesin RSSI ya. Nah itu saya lihat tekanannya. Tekanannya masih di indikator berwarna hijau. Jadi saya periksa voltmeter masih berfungsi dengan baik, stabil dia di 3 ya. Jadi tidak naik turun. Saya periksa fungsi dial, mampu membuka dan mengunci dengan baik. Saya periksa obat, apakah obatnya tersedia atau tidak. Kalau tidak, saya isi ya, saya isi. Dengan cara membuka bagian freezer kemudian dituangkan ya. Selanjutnya setelah obat cukup, saya memeriksa O2 flash fungsinya ya. Oke, masih mampu berfungsi. Selanjutnya saya akan melakukan pemasangan breathing circuit ya. Saya pastikan breathing circuit terpasang dengan baik ya. Ini ke bagian manualnya. Reservoir bag saya pasang sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau dewasa saya menggunakannya 2000 atau 1500. Kalau anak-anak bisa 500 mili ya. Oke, ini saya menggunakan yang 1 liter. Selanjutnya setelah saya pastikan semua terhubung dengan baik, bisa lupa tadi, saya akan melakukan cek kebocoran dengan cara menutup yang ke arah pasien, kemudian menutup APL, mengalihkan aliran ke gas, kemudian saya tekan. Kalau dia kembali berarti tidak bocor. Oke, berarti tidak bocor ya. Selanjutnya saya sekalian cek fungsi dari APL ya. Saya buka perlahan. Oke, mampu berfungsi dengan baik ya. Selanjutnya saya siapkan sungkup buka 3 ukuran yang berbeda. Pastikan balonnya ini dalam kondisi yang baik ya. Kita pasang. Selanjutnya saya akan periksa solder line, apakah masih dalam indikator tidak pucat ya. Selanjutnya saya akan langsung cek fungsi ventilator. Caranya ini saya taruh dulu. Saya menggunakan ambu bag, reservoir bag dengan paru-paru buatan nih. Kita umpamakan paru-paru ya. Saya pasang menggantikan aliran pasien. Saya alihkan gasnya menuju ventilator. Kemudian saya tutup. APL-nya saya tutup ya. Selanjutnya saya hidupkan mesin. Setelah hidupkan mesin, saya bawa ke manual dulu. Saya ulang ya. Nah, saya hidupkan mesin.
Dia akan mencoba memompa, tapi saya akan pencet IPPV ya. Kemudian saya berikan tekanan gitu ya. Oke. Saya naikkan ke 2,5 ya. Oke, ventilator mampu berfungsi dengan baik. Tidal volume yang disetting di mesin sudah sesuai dengan tidal volume yang diberikan. Jadi dari 0 ke 350, jadi di sini diberikan tidal volume 350 ya. Jadi ini saya 350-an ya. Jadi pas ya, 300 ini kurang lebih ya 380-an ya. Jadi sudah sesuai antara yang di low dengan yang tertampil di mesin. Di mesin ini saya setting tidal volume, RR dan IE rasio pasien. Kemudian ini disebut dengan below, jadi below ini sebagai pengganti ambulan ya. Oke, setelah mesin ventilator berfungsi dengan baik, saya akan kembalikan ke manual. Pencet manual, kemudian enter. Oke, setelah berfungsi dengan baik, saya kembalikan ke gas, ke manual ya. Kemudian saya kembalikan, kemudian saya kembalikan ya. Oke, sudah ventilator siap. Sekarang saya lanjut ke sini, monitor. Monitor saya hidupkan monitor, saya bersihkan dan rapikan alat monitor. Kemudian saya setting interval tekanan darahnya setiap 5 menit ya. Nah, anggap saya sudah ya, setiap 5 menit. Setelah itu saya siapkan alat monitor yang manual. Ada tensimeter manual, termometer secara manual, kemudian ada fan light sebenarnya lagi satu ya, fan light ya. Cukup, mesin anestesi siap untuk digunakan. Dah.